Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini aku cuman pengen cerita sekilas tentang 2022. Dan ini udah tahun baru, selamat tahun baru buat semuanya. Semoga di tahun yang ini bisa lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Lalu di video ini aku cuman kayak flashback doang, terus kalian catch up lah mungkin ya sama kalian. Jadi 2022 ini aku kemarin sempet cek YouTube aku, terus analisis gimana. Aku cuman bikin 29 video dalam 1 tahun. Menurut aku itu dikit banget sih, karena 1 minggu aja kayak nggak nyampe produksi 1 video. Menurut aku itu sangat dikit lah. Terus aku juga pengen kasih tahu kenapa ya alasannya. Buat aku sangat jatuh lah, sangat di bawah. Aku kayak I been lost gitu. Aku mau ngapain sih, aku siapa sih, mau gimana nih, YouTube mau dibawa kemana. Terus kayak berasa jalan di tempat. Untungnya aku berterima kasih banget sama kalian yang udah support aku. Apapun video yang aku buat, kalian udah ya support lah, maksudnya udah kasih semangat aku untuk terus berkarya lagi, terus kasih ide-ide lewat Instagram, DM Instagram, terus lewat komen YouTube. Aku juga terima masukan banyak dari kalian untuk ide-ide selanjutnya, video-video kedepannya aku bisa bikin apa sih. Tapi untuk aku sendiri di tahun 2022 kemarin, many things happen, terutama yang buruk banyak banget terjadi. Ada juga yang baik, aku bersyukur banget. Kayak misalnya ulang tahun aku masih ada yang datang ya. Hari itu kayaknya ada 20-an kayaknya ya yang datang. Terus juga aku nyentuh 10.000 subscriber di 2022 ya. Thank you banget. Padahal dikit banget itu video yang aku produksi ya di tahun kemarin, tapi itu tetap grow, dimana aku berasa nih kalau uang ditaruh di bank kayaknya deposito ya. Tetap grow tapi kayak slowly gitu ya, karena produksi video juga aku lebih dikit. Dan aku mau kasih tahu 2022 itu aku sempat sakit juga, aku kena corona. Terus juga aku sempat kecelakaan. Nanti video yang tentang kecelakaan aku kayak gimana nanti aku bikin satu video khusus kali ya, ditunggu aja. Aku juga sempat recovery kurang lebih 1 bulan deh ya, karena aku sempat jatuh, kecelakaan. Terus juga aku nggak sharing gimana gitu di Instagram sih, cuman ya sekilas-sekilasnya aja gitu. Ya nggak pengen kalian khawatir juga, tapi puji Tuhan dalam sebulan itu abis aku jatuh, aku recovery, bolak-balik terapi, dan sembuh lah kurang lebih 1 bulanan ya. Terus kayaknya itu nggak lama corona deh, jadi aku sempat berhenti produksi video juga karena aku sakit, butuh waktu untuk istirahat yang banyak gitulah. Jadi dari video juga aku gak gimana update gitu lah ya. Tapi ya sekali lagi terima kasih buat kalian yang tetap support gitu ya. Terus mungkin di video ini aku cuman pengen kasih tahu kira-kira kedepannya YouTube ini aku mau bawa kemana. Aku udah yakin untuk YouTube yang aku jalanin ini lebih ke orang Indonesia, terutama teman-teman yang orang Indo mau ke Taiwan gitu. Aku lebih fokus di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kedepannya aku bakal bikin sesuatu yang something different gitu ya. Tentang ngobrol-ngobrol, coba-coba gitu. Cuman aku lebih fokusnya mungkin ke orang Indonesia yang siap-siap mau datang ke Taiwan lah gitulah. Untuk video jalan-jalan aku bakal kurangin. Secara analisis besar, aku rasa video aku ngobrol tuh lebih kecap, maksudnya lebih view durationnya lebih banyak gitu ya. Jadi mungkin yang aku bisa ambil adalah mungkin lebih ke coba-coba, kayak try something new gitu ya di Taiwan yang mungkin kalian belum tahu. Terus yang kedua lebih ke ngobrol-ngobrol, lebih ke cerita-cerita curhat-curhat gitulah ya, itu juga lumayan tinggi. Terus aku ada rencana untuk bikin deep talk gitu ya sama aku. Jadi aku kayak bikin Henny Day lagi. Jadi kalau kalian belum tahu, Henny Day adalah Henny bercerita, Henny curhat gitu ya. Tapi ini masih dalam pertimbangan sih. Kalian bisa kasih masukan dulu sebelum aku memulai ini. Cuman aku ada rencana untuk buat ini lebih fokus, lebih dalam lagi. Lalu untuk saat ini itu dulu sih. Lalu untuk YouTube ini aku udah fix, kayaknya agak susah untuk aku bilangnya ya, untuk jadi full timer YouTube. Jadi untuk saat ini aku masih kekeh, atau aku masih bisa dibilang ya kalau YouTube part time gitulah ya. Jadi kalau aku ada waktu, aku sempet, aku bikin. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak sempet ya aku nggak bikin, karena ya mungkin belum ada tim yang solid, belum ketemu orang-orang yang pas. Dan YouTube ini buat aku menghasilkan nggak menghasilkan, I do my best gitu ya. Kalau misalnya menghasilkan ya itu bonus, tapi kalau enggak ya it's okay gitu. Jadi buat aku YouTube di YouTube channel Indonesia ini lebih ke it's me gitu. Kita adalah teman online,
produksi video YouTube sendiri itu kan aku juga pakai waktu aku ya ada sometimes ya kalau ada kerja sama aku bakal hire beberapa orang untuk jadi tim editor lah. Tapi untuk kalau misalnya gak ada, aku benar-benar free banget, aku yang ngerjain sendiri. Jadi buat aku pribadi YouTube ini ya kayak part time-nya aku lah ya, nggak bisa terlalu fokus. Tapi ya I hope sama pertama kali aku bikin YouTube sampai sekarang hatiku masih sama, dimana aku pengen jadi orang yang bermanfaat. Ya mungkin dari cerita-cerita aku ada nilai-nilai positif yang kalian bisa ambil gitu ya. Ya mungkin nggak seluruhnya baik, nggak semuanya baik gitu ya. Tapi bisa ada hal positif yang aku bisa bagiin lewat YouTubeku ini. Jadi ya tentang video kerjasama, endorsement, ada beberapa yang kadang aku ambil, kadang aku nggak ambil juga. Ya salah satunya karena itu, balik ke hati pertama aku, dimana YouTube ini aku pengen buat bermanfaat, buat ya mungkin ada orang yang perlu cerita aku gitu ya. Tapi kalau ada endorsement apa, aku bakal tetap pilih-pilih, nggak semuanya aku ambil. Dan aku juga pengen kalian tahu, buat aku YouTube ini lebih ke kita teman online, kita sharing gitu. Aku jujur-jujuran di mana itu di YouTube. Jadi ya ada orang bilang YouTube kan brand sendiri ya, pasti ada nilai bagusnya, nilai badnya. Dan mungkin kebanyakan dari kalian kalau lihat kayak artis-artis atau mereka ya, nama-nama yang udah punya brand gitu ya, kayak susah untuk kasih lihat diri aslinya mereka kayak gimana atau buruk-buruknya kayak gimana. Dan mungkin itu bakal bisa banget impact ke brand-brand yang mau kerja sama mereka. Jadi buat aku udah fix, aku udah kekeh gitu. Ada ya bagus, nggak ada ya udah, tapi aku tetap ingin mempertahankan Handy Venetia ini ya. Kita teman online gitu. Bukan kayak artis yang wah kayak gini kelihatannya enak apa segala macam ya. Aku jujur-jujuran aja, kalau misalnya enak ya enak, nggak enak ya nggak enak. Aku lagi buruk ya buruk, kalau aku lagi baik yang baik gitu. Tapi untuk sharing di YouTube ini aku pengen kalau misalnya kayak kemarin 2022 aku lagi ngalamin banyak hal yang banyak banget buruknya, yang bisa dibilang negatif banget, ya aku keep dulu. Nanti aku udah dapet sisi terangnya, aku udah dapet positifnya, aku baru share ke kalian as di sini cerita yang buruk, tapi pengalaman yang aku ambil atau nilai positif yang aku ambil, aku baru ceritain ke kalian. Kurang lebihnya seperti itu. Terus satu lagi, karena aku nggak terlalu fokus untuk kayak cuan lewat YouTube, istilahnya kayak gitu lah ya. Aku udah buka salah satu fitur YouTube, dimana itu super thanks. Jadi buat kalian yang mau support aku berkarya lewat YouTube, itu free banget. Kalian bisa kayak kasih donasi buat aku lewat fitur itu. Tapi ini bukan paksaan, jadi kayak kan ada artis-artis kayak karena mereka kerja sama endorsement. Nah, sedangkan aku itu bisa dibilang kayak 50% blok lah. Maksudnya nggak semua brand aku ambil, maksudnya yang nggak cocok tetap aku nggak ambil. Jadi untuk modal aku produksi dari YouTube kan pakai uang sendiri lah ya, pakai uang pribadi. Nah, jadi aku buka fitur itu di mana kalian kalau misalnya berasa YouTube ini mungkin bermanfaat buat kalian, atau mungkin kalian pengen kasih suatu feedback ke aku lewat donasi. Nah, aku udah buka fiturnya di mana itu namanya fitur super thanks dari YouTube. Jadi kalian bisa donasi di situ. Itu akan sangat-sangat membantu aku untuk produksi video-video YouTube. Karena kan YouTube ini ya aku juga perlu kayak behind-nya, kayak kamera, kayak software untuk ngedit lah segala macem. Dan donasi itu membantu banget buat aku lebih berkarya lagi di YouTube. Nggak maksa ya, maksudnya kalau kalian tergerak hatinya kalian mau bantu ya boleh, tapi kalau nggak ya udah gitu, kayak like aja, subscribe aja, itu udah support aku banget. Lalu intinya adalah karena aku udah tahu aku pengen bikin YouTube ini kayak lebih dekat lagi, lebih close lagi, bukan karena ada endorsement, kayak itu cuma bonus lah. Jadi kan lebih sedikit banget kemungkinan aku untuk kayak ngambil endorsement gitu. Jadi aku benar pemilih lah hitungannya ya. Jadi ya kind of picky juga untuk ambil endorsement segala macam. Jadi sumber pemasukan aku dari YouTube ya benar 100% kayak dari kalian dan dari AdSense. Endorsement kayak aku rasa ya ada ya bagus, nggak ada ya udah gitu ya. Kalau kalian mau support lewat endorsement atau kerjasama juga welcome banget buat email aku. Cuman ya sekali lagi aku pengen kasih tahu di semuanya, kalau misalnya tetap poin aku di YouTube itu nambah pengalaman, pasti belajar sesuatu, sharing, berbagi pengalaman, berbagi cerita, yang dimana mungkin endorsement susah masuk karena cerita-ceritaku kayak brand aku sendiri gitu lah ya, nggak terlalu bagus gitu. Nggak tahu sih bagus apa enggak. Aku kayak berasa aku bikin konten yang perkiraan aku susah untuk ada endorsement masuk lah gitu. Intinya yang aku pikirkan sekarang ya. Aku nggak tahu kedepannya bakal ada endorsement yang masuk apa enggak, atau kerjasama lainnya. Cuman yang pasti yang aku bisa bicarakan adalah kayak kemungkinan besar
cerita-cerita aku ini kayak susah untuk brand masuk gitu. Jadi cara aku untuk tetap punya biaya produksi ya dari kalian, dan yang kedua adalah dari AdSense gitu. Oke, sampai sini aku mau bilang terima kasih juga untuk kalian yang tetap support aku di mana 2022 menurut aku a kind of tidak produktifnya aku sih, tapi masih bisa nginjek 10.000 subscriber sih. Aku benar-benar terima kasih banget buat kalian semua yang udah support aku sampai hari ini ya. Gak peduli karya yang aku hasilkan kalian suka atau kalian gak suka, tapi aku tetap berharap channel ini bisa bermanfaat lagi buat orang-orang yang perlu, terutama ya orang-orang Indonesia yang mau ke Taiwan atau enggak orang Indonesia yang lagi di Taiwan. Oke, semoga 2023 ini akan semakin baik lagi ya. Aku juga wish sih di video ini aku bisa at least setidaknya 100 video sih 1 tahun ini ya. Oke, kita doain aja yang terbaik untuk channel ini. Oke, gitu aja cerita aku tentang 2022 masuk ke 2023 ya. Semoga kalian enjoy dan tetap support aku selama setahun ini ya. Semoga karya-karya aku juga menginspirasi, menghibur, juga ada sisi positifnya yang bisa diambil. Oke, sekian aja videonya hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow aku di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Venesia. Bye-bye.